Jadi mari kita tanyakan kepada Paus mengapa dia memilih nama tersebut. Saya telah memutuskan untuk mengambil nama Leo ke-14. Ada berbagai alasan, terutama Paus Leo ke-13, yang dengan ensiklik bersejarahnya Rerum Novarum menghadapi masalah sosial dalam konteks revolusi industri besar pertama. Dan hari ini gereja menawarkan kepada semua orang warisan doktrin sosialnya untuk menanggapi revolusi industri lainnya dan perkembangan kecerdasan buatan yang menghadirkan tantangan baru bagi pembelaan martabat manusia dan keadilan. Bukankah itu menarik? Dia adalah Paus Leo 14 karena agendanya adalah Rerum Novarum. Jadi Martin, jika Paus Leo 13 adalah paus dari masa pertama, apakah ini paus dari masa kedua dengan nama yang sama dan tujuan yang sama? Bagaimana mungkin ada yang lain? Pasti, secara alkitabiah, tampaknya benar dan bahkan terlihat jelas. Jadi Martin, ini telah terus berkembang, tidak ada yang terlewat. Tidak masalah apakah paus itu liberal atau konservatif. Ini seperti politik. Tidak masalah siapa yang menang, mereka memainkan peran. Dan kemudian mereka berkata Martin bahwa mereka sekarang benar-benar telah kembali ke titik awal. Tidak, ini adalah Vatikan yang berbicara. Jadi Martin, saya ingin menekankan hal ini. Kita telah kembali ke titik awal. Nah Martin, apakah saya benar ketika mengatakan bahwa saat Anda melewati satu lingkaran penuh, Anda akan tiba kembali ke tempat di mana Anda memulai? Artinya Anda telah melakukan satu putaran penuh, bukan? Leo 13. Apakah dia yang memulai gerakan hari Minggu? Ya, Apakah dia menulisnya dalam ensikliknya? sangat jelas. Apakah dia yang memulai serikat pekerja dan seluruh doktrin sosial? Dan apakah ada upaya untuk memperkenalkan undang-undang hari Minggu dan mengatur modal serta tenaga kerja sesuai dengan keinginannya? Ya, Sekarang jika kita telah kembali ke titik awal, apakah kita berada di sana lagi? itulah yang dikatakannya. Apakah kita kemudian berada di pengepungan kedua? Saya tidak bisa melihatnya dengan cara lain. Martin, apakah Anda menyadari bahwa setelah pengepungan kedua akan terjadi kehancuran dunia? Anda akan mendengar gemuruh kereta perang Romawi. Anda akan mendengar gemuruhnya. Dan yang sangat penting adalah, jika Anda mendengar ini, apa yang dilakukan orang-orang Kristen? Mereka melarikan diri. Sebelum pengepungan kedua, kita memiliki waktu yang sangat singkat. Martin, kita sedang hidup dalam pengepungan kedua. Saya percaya begitu. Saya mendengar gemuruh tentara Romawi. Dan saya percaya bahwa waktu sudah dekat ketika ini akan berputar penuh dari pengepungan pertama ke pengepungan kedua. Martin, bisakah terjadi bahwa kita bisa pulang ke rumah? Bisa saja. Dua rumah besar yang disiapkan oleh Allah sendiri untuk kita, jika kita menaati perintah-perintah dan memiliki panji dalam iman kepada Yesus daripada iman paganisme, di mana mereka tidak dapat mengambil properti Anda. Mari kita pastikan saja. Karena orang akan berkata, Anda tahu Anda sedang memaksakan metafora. Tidak. Roma mengeluarkan tantangan pada tahun 2003, di mana mereka menyatakan bahwa kebanyakan orang Kristen menganggap hari Minggu adalah hari ibadah yang disetujui Alkitab. Gereja Katolik Roma menyatakan bahwa mereka telah memindahkan ibadah Kristen dari hari Sabat Alkitabiah Sabtu ke hari Minggu, dan bahwa mencoba berargumen bahwa perubahan itu dibuat dalam Alkitab adalah tidak jujur dan penyangkalan terhadap otoritas Katolik. Jika Protestan ingin mendasarkan ajarannya hanya pada Alkitab, mereka seharusnya beribadah pada hari Sabtu. Bukan saya yang mengatakannya, mereka yang mengatakannya. Dan mengapa mereka mengatakannya? Karena mereka mengatakan, jika Anda tidak melakukannya pada hari Sabtu tetapi melakukannya pada hari Minggu, maka Anda mengakui mereka sebagai otoritas dalam hidup Anda. Benar, dan mereka menyebutnya tanda otoritas gerejawi, tanda binatang buas. Martin, tempat kudus ada di sana untuk melestarikan kesucian hari Sabat. Ketika Anda melihat tentara itu datang, tentara Roma,
Dan jika Anda melihat politik saat ini dan Mahkamah Agung, semuanya adalah Roma. Dan Protestan hanya sujud di hadapan takhta Kaisar. Kemudian tentara Romawi itu akan meletakkan standarnya, sabat palsunya, kekejian, penyembahan berhala, di tempat yang seharusnya ditempati yang lain, berdiri di tempat yang tidak seharusnya, kata Alkitab. Dan kemudian mereka akan menegakkannya dan Allah akan campur tangan. Umat Allah seharusnya sudah keluar pada saat itu. Dan kemudian kehancuran dunia akan datang melalui pencurahan 7 tulah terakhir dari Allah. Keluar yang baru saja Anda sebutkan tidak hanya secara fisik. Tidak, ini secara rohani. Keluarkan pikiran Anda dari Babel. Membebaskan diri Anda dari praktik-praktik penyembahan berhala secara mental.